Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk beribadah di tempat ini dengan keadaan yang baik. Saya melihat Bapak Ibu, Saudara-saudari semua pada siang hari ini terlihat begitu bersukacita, terlihat begitu menantikan pesan Tuhan untuk setiap kita, sehingga setiap kehidupan kita dapat semakin bertumbuh menuju kesempurnaan bersama dengan Allah. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan Allah dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, di siang hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami dapat berdiri di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami siang hari ini akan memulai ibadah kami, biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah ini, biar segala hal yang kami naikkan melalui pujian-pujian kami, melalui penyembahan kami, dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat semakin membuat kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap hari ini datang penuh dengan sukacita, boleh lambaikan tangan. Amin. Kita sama-sama mau memuja meninggikan nama Dia. Amin. Mari sama-sama kita bersorak bagi namanya. Sama-sama katakan, Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran
kita mau menyatakan karena Dia adalah Allah yang sungguh sangat setia buat hidup kita. Amin, saudara. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terbaik. Hanya Engkau Tuhan yang termegah dalam hidup kami. Hanya Kau yang terbaik. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjaga kami selamanya, Tuhan. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau terus tersapu. Sungguh nyata sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau terus tersapu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk. Kita mau sama-sama katakan oh. Lebih keras lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih keras lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amen Jesus. Amin. Siapa saudara di tempat ini yang merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik? Boleh lambaikan tangan. Amin.
Siapa saudara di tempat ini yang merasakan bahwa Tuhan Yesus terlalu baik dan sungguh sangat baik? Semuanya amin saudara? Amin. Sekarang kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau sungguh sangat baik. Dan inilah pujian kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Kebaikan-Mu sungguh Tuhan tiada bertepi. Terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu dalam, terlalu tinggi Tuhan. Gak bisa kami gapai dengan apapun juga Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Apapun musim kehidupan kami, apapun juga Tuhan yang sedang kami lalui Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami gak mau ngedumel lagi, kami gak mau protes terus Tuhan. Tapi biarlah hati kami Tuhan boleh bersyukur, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ada mujizat di dalam bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, iman kami boleh semakin didewasakan ketika kami bersyukur. Sebab kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi lebih dalam lagi Tuhan ketika kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah hati kami, hidup kami boleh senantiasa dilimpahi oleh ucapan syukur. Dan kami boleh berkata, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah semua pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengisi link data kehadiran yang sudah ada di WhatsApp group. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini, hari Minggu tanggal 18 September, ya satu hari Minggu yang biasa untuk kita semua. Tapi satu hari Minggu yang sangat spesial untuk keluarga Nations dengan bapaknya Derek Michael Nation dan Ibu Triskyla Okta Rina Nation. Karena pada hari ini mereka akan menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak Oliver Milton Nation. Gereja Rehoboth tidak, seperti kita tahu bersama-sama bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak, tetapi menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan kita semua yakin pada saat kita menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, maka ada sepasang tangan yang tidak kelihatan tetapi sangat berkuasa untuk memelihara, menjaga anak kita. Dan saudara, kita semua percaya bahwa anak kita yang adalah anugerah Tuhan untuk keluarga kita masing-masing, kita persembahkan itu ke dalam tangan Tuhan sebagai satu komitmen kita, ya, satu pernyataan iman kita bahwa kita mengiring Yesus Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat Yesus ada dalam dunia ini dan ada orang-orang membawa anak-anaknya kepada Yesus, murid-murid mencegah supaya jangan dibawa karena mengganggu pelayanannya Yesus. Tetapi kita tahu bersama-sama Yesus memarahi mereka. Dan apa yang kata Yesus? Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga.
Setelah itu Yesus meletakkan tangannya di atas anak-anak itu, memberkati mereka, memeluk mereka, dan Yesus memangku anak-anak itu. Apa artinya? Kita menyerahkan anak-anak kita, diserahkan kepada Tuhan. Artinya bahwa kita mengakui bahwa mulai saat itu anak kita itu adalah di dalam kepemilikan Yesus. Bukan saja anak kita, tetapi seluruh keluarga kita. Papanya, mamanya, semua di dalam kepemilikan Yesus. Dan kenapa diserahkan di depan jemaat? Maksudnya supaya jemaat ikut mendoakan, supaya Tuhan sendiri memberkati keluarga ini dan juga memberkati kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya tahu tugasnya apa untuk mendidik anak-anaknya mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Saya mengundang Oliver dan kedua orang tuanya tuh maju ke depan. I would like to invite Oliver and both parents come forward. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mendoakan anak kita Oliver Milton Nation ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tanyakan satu kor, yaitu ku serahkan, ku serahkan. Ku serahkan, ku serahkan anakku pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan anakku pada Allah. Mari saudara, kita angkat tangan kita memberkati anak Oliver dengan berkat Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan anakku pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan anakku pada Allah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak Oliver Milton Nation ke dalam tangan Tuhan, tangan yang berkuasa untuk memelihara, memimpin dia
mulai saat ini sampai berapa lama dia dalam dunia ini, dan kuasa iblis, kuasa setan tidak berhak lagi dalam kehidupannya. Dia adalah milik Tuhan. Hamba berdoa untuk kedua orang tuanya. Mari Tuhan, Engkau memberkati, beri hikmat dari surga untuk Bapak Derek dan Ibu Lia untuk mendidik anak ini mengenal Tuhan, menjadi orang beriman pada Tuhan, anak yang menghormati orang tua, menjadi berkat dimanapun dia berada, dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita tadi telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami kembali dapat mendengarkan setiap pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami menyiapkan setiap pikiran kami untuk diubahkan, untuk setiap kehidupan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang dalam segala keterbatasannya, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, sehingga setiap pesan Tuhan dapat tersampaikan kepada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, siang hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Saya mau terutama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk seluruh hamba Tuhan dan majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul dengan dark side atau sisi gelap. Saudara, firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang seseorang dari Alkitab, seorang tokoh Alkitab yang dikenal dengan kesalehannya. Orang ini begitu dikenal, begitu saleh, begitu dekat dengan Allah. Bahkan karena kesalehan dari hidupnya ini, keluarganya terbebas dari hukuman Allah. Nah, pasti saudara semua di tempat ini, Bapak Ibu saudara-saudari semua sudah tahu siapakah dia? Ada yang tahu siapa? Ya, kalau ada yang benar nanti pulangnya boleh makan mie bakso di kantin, tapi bayar masing-masing. Ya, siapa? Ya, dia adalah
Nuh. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Nah, kalau kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari semua, perikop bacaan kita hari ini merupakan lanjutan dari peristiwa terjadinya air bah. Jadi pada saat itu air bah terjadi, lalu Nuh dan keluarganya terbebas dari hukuman Allah itu. Seluruh manusia habis karena air bah tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, setelah itu ceritanya akhirnya Nuh kembali melakukan aktivitasnya kembali. Setelah air bah selesai, Nuh kembali melakukan aktivitasnya. Mereka kembali kepada rutinitas sebelum dari air bah itu terjadi. Kalau kita lihat di dalam ayat 20 di sana dikatakan, Kejadian 9 ayat 20 di sana dikatakan bahwa itulah keturunan. Kejadian 9 ayat 20 di sana dikatakan Nuh menjadi petani. Di sana dibilang Nuh menjadi petani. Jadi setelah semuanya lenyap, setelah semua selesai, Nuh keluar dari bahteranya, lalu Nuh kembali melakukan aktivitasnya. Dan di ayat 20 tadi dibilang Nuh menjadi petani. Petani apa? Nuh menjadi petani dari pohon anggur. Dia menanam pohon anggur, menjadi petani anggur. Nah, setelah Nuh menanam gitu, dia menanam benih, lalu dia memelihara tanaman itu. Lalu ada waktu di mana setelah itu tanaman yang dia tanam itu menghasilkan buah. Karena dia nanam buah anggur, maka hasilnya buah anggur. Nah, setelah buah itu tumbuh dan hasil panen tiba, akhirnya Nuh mengambil buah itu. Nuh mengambil buah-buah yang terbaik. Dia pilih-pilih anggur-anggur yang terbaik, dia ambil, dan tujuan dari Nuh mengambil buah anggur yang terbaik itu adalah dia ingin mengadakan sebuah pesta ucapan syukur. Dia ingin mengadakan sebuah ucapan syukur atas hasil panen yang dia terima. Pada akhirnya dia membuat anggur itu gitu, menjadi minuman, lalu dia membuat pesta. Nah, di dalam pesta itu kita bisa lihat bersama di layar, di pesta itu Nuh meminum anggur hasil panennya. Nuh juga minum anggur hasil panennya. Dan pada saat inilah permasalahan terjadi di tengah-tengah keluarga Nuh. Saat Nuh meminum anggur hasil panennya, masalah dalam keluarga Nuh dimulai. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai 3 nilai penting di dalam keluarga. Hari ini kita akan sama-sama melihat melalui masalah di tengah-tengah keluarga Nuh ini, kita akan melihat ada hal-hal penting yang perlu kita serap dalam kehidupan kita, dan hal itu dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, nilai pentingnya yaitu bahwa sadari bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Di dalam ayat 21, Kejadian 9 ayat 21 di sana dikatakan setelah ia minum anggur, ia di sini Nuh, setelah Nuh minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari semua di tempat ini, kejadian Nuh mabuk ini terjadi setelah Allah menjagai kehidupannya. Kita tahu semua kejadian air bah, semua habis, yang tersisa hanya keluarga Nuh. Itu bukan karena Nuh maha tahu, gitu, bukan Nuh hebat, bukan, tapi karena ada penyertaan Allah di situ. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah itu kita lihat Nuh malah mabuk. Nuh mabuk
setelah Allah menjaga dan melindungi keluarganya. Dosa yang dilakukan Nuh ini tidak lama setelah ia mengalami hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, orang yang bebas dari air bah adalah hanya orang yang saleh, yaitu Nuh dan keluarganya. Bapak ibu saudara-saudari semua, pada saat Nuh mengadakan pesta, dia minum anggur dan dia minum secara berlebihan. Karena dia sedang dalam pesta lalu dia minum anggur itu dan dia minum secara berlebihan. Dan hal itu membuat Nuh menjadi mabuk. Hal ini kalau kita lihat gitu, dalam kisah ini, kita melihat ada hal yang berbanding terbalik dari kehidupan Nuh. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang 9, saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketika kita lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 tadi, di sana dikatakan bahwa Nuh itu orang yang benar, dia bergaul akrab dengan Allah. Berarti kehidupannya itu merupakan kehidupan yang sangat kudus, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam bagian ayat yang kita baca hari ini, di dalam Kejadian 9, kita melihat hal yang berbanding terbalik dari apa yang dikatakan di dalam Kejadian 6 tersebut. Nuh mabuk karena ia meminum anggur yang dia buat di dalam pesta tersebut. Nuh sebagai kepala keluarga pada saat itu dan juga sebagai teladan iman di tengah-tengah keluarganya, karena tersisa mereka aja, Nuh itu menjadi seseorang yang menjadi teladan di dalam iman kepada Tuhan. Bisa dibilang di tengah-tengah keluarganya Nuh ini sempurna. Nuh ini orang yang luar biasa pokoknya. Tapi kita lihat ada titik di mana Nuh tergelincir. Ada titik di mana Nuh jatuh ke dalam dosa. Dan hal seperti ini juga pernah kita lihat. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini ada juga yang pernah mendengar. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal. Dia begitu punya nama. Bahkan seluruh dunia mengetahui orang ini. Dia bahkan diundang di kampus-kampus yang terkenal, dia diundang di kampus-kampus yang favorit, dan kita tahu ketika kampus-kampus favorit, kampus-kampus terbaik itu pasti orang di dalamnya itu orang-orang yang terbaik juga. Ada orang-orang pintar di sana dan hamba Tuhan ini diundang ke tempat tersebut bukan untuk mengajar, tapi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dia bahkan membuat hasil-hasil karya yang luar biasa, ada buku-buku yang dia tulis, ada hal-hal lain juga yang dia buat karya dia. Tetapi selama masa hidupnya dia terlihat begitu sempurna, begitu luar biasa, begitu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah dia meninggal, baru muncullah dark side itu. Baru muncullah sisi gelap dari orang tersebut. Muncullah hal-hal yang selama masa hidupnya tidak dilihat oleh orang-orang. Muncul sisi gelap yang selama ini orang tidak sadari. Orang tidak tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Dan ketika mengetahui hal tersebut, orang-orang yang mengagumi dia, orang-orang yang begitu terkesima sama dia, begitu kecewa dan terkejut. Oh ternyata orang ini teh kayak gini. Oh ternyata dia teh kayak gini. Dan ketika mengetahui hal tersebut, orang-orang yang mengagumi, yang begitu terkesima sama dia, akhirnya mereka banyak yang merespon dengan hal yang kurang baik.
Bahkan ada orang-orang yang mereka membakar hasil karya tulisannya. Dia menghapus semua hal-hal yang berhubungan dengan orang tersebut. Nah, melalui kisah ini, melalui bagian pertama ini, kita harus sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Dan hal ini pun berlaku dalam kehidupan setiap kita semua di tempat ini. Orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap saleh. Gitu. Oh, dia mah saleh, dia orangnya baik, dia orangnya pokoknya superhero lah gitu. Dia pokoknya perfect gitu ya. Misalnya di dalam keluarga kita, mungkin kita merasa, oh papa orang tua saya, papa mama saya teh sempurna pisan gitu. Papa mama saya teh baik pisan, papa mama saya teh luar biasa pisan gitu ya. Atau di dalam gereja, di dalam keluarga gereja kita, mungkin kita merasa ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hidupnya begitu saleh. Ada orang-orang yang kita anggap, oh kerohaniannya lebih baik daripada saya gitu ya. Tapi perlu kita sadari bahwa suatu saat orang-orang tersebut bisa jatuh. Suatu saat orang-orang tersebut bisa melakukan kesalahan. Suatu saat orang-orang tersebut bisa melakukan dosa. Oleh karena itu, setiap kita semua di tempat ini, kita perlu untuk menyadari bahwa semua orang, bahkan yang kita anggap hebat sekalipun, mereka hanyalah manusia biasa. Mereka sama seperti kita, mereka punya kelemahan, mereka punya pergumulan di dalam kehidupannya, ada pergelutan di dalam hidupnya yang harus bisa dia kalahkan. Kenapa? Karena sama seperti kita. Orang-orang yang kita anggap hebat, orang-orang yang kita anggap superhero, mereka juga adalah orang-orang yang sama seperti kita, sedang dalam proses bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Mungkin kita bisa menganggap orang itu luar biasa, orang itu hebat, tapi kita perlu sadari hari ini bahwa orang tersebut juga punya kelemahan. Ada titik di mana mungkin dia melakukan kesalahan, ada titik mungkin di mana kita anggap dia mah pokoknya gak mungkin ngelakuin kesalahan. Ketika kita berpikir hal seperti itu, maka kita harus bersiap-siap dengan kekecewaan. Kenapa? Karena setiap orang punya kelemahan. Lalu bagian kedua yang mau kita pelajari, setelah Nuh mengalami kejatuhan, setelah Nuh melakukan kesalahan dengan mabuk ini, kita akan melihat di dalam bagian kedua dan ketiga respon ketika menghadapi kelemahan dari orang lain. Kita mau melihat ada dua respon yang bisa kita lihat melalui kehidupan keluarga Nuh ini dan kita dapat mengambil satu yang baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu respon yang salah. Di dalam ayat 22, di dalam ayat 22 di sana dikatakan, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ketika Sem, Ham dan Yafet mengetahui bahwa papahnya itu luar biasa, papahnya itu hebat, papahnya itu teladan buat mereka. Tapi waktu Ham, di bagian kedua ini kita mau melihat khusus bagian Ham, ketika Ham melihat, oh ternyata papahnya itu gak sesuai sama apa yang mereka nilai selama ini. Dan hal itu membuat Ham terkejut ketika melihat Nuh sedang mabuk. Akhirnya ada keterkejutan dalam hati, ternyata si papah teh kayak gini. Dia melihat ayahnya dalam kondisi tidak mencerminkan kehidupan orang yang saleh. Oh ternyata papa saya teh nggak saleh juga, gitu ya. Dia malah mabuk-mabukan. Coba Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini coba bayangkan
sebelum Ham melihat ayahnya sebagai kepala keluarga yang hebat, sebagai imam di tengah-tengah keluarganya, gitu ya. Atau bahasa sekarang disebutnya superhero, gitu ya. Ayahku superheroku, gitu ya. Ayahnya membawa keluarganya bebas dari hukuman Allah, gitu ya. Itu sebuah hal yang luar biasa, gitu ya. Papahnya bisa membawa keluarganya itu bisa bebas dari hukuman Allah. Papahnya itu bisa mengajarkan nilai-nilai hidup yang benar kepada mereka. Namun pada hari itu Ham melihat hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini dia pikirkan dan dia lihat. Dan pasti ketika melihat hal seperti itu kita juga gitu ya, pasti Ham mengalami keterkejutan atau Ham pada saat itu syok melihat hal tersebut. Dan kita akan melihat setelah Ham melihat Nuh sedang mabuk, dia terkejut gitu. Oh ternyata kenapa sih papa teh kayak gini gitu. Bukannya hidupnya saleh, tapi kok malah mabuk-mabukan gitu. Dia syok, dia terkejut. Lalu apa yang dilakukan setelah Ham ini terkejut? Kita lihat di dalam ayat ini, dia menceritakan hal memalukan tersebut kepada saudaranya yang lain. Ham menceritakan kepada saudaranya yang lain mengenai apa yang terjadi pada ayahnya. Artinya apa? Artinya bahwa ada banyak orang juga yang sedang berpesta pada saat itu. Mereka sedang mengadakan pesta, pasti banyak orang yang sedang pesta juga sama-sama dengan mereka. Lalu Ham tiba-tiba lari menghampiri saudara-saudaranya dan menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Dan ketika dia mengatakan hal tersebut, mungkin ada orang-orang juga yang mendengar. Karena itu sedang ada di tengah-tengah kumpulan orang yang sedang berpesta. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah mengalami syok itu, setelah Ham terkejut, setelah Ham syok melihat ayahnya, sikap dan cara pandang terhadap ayahnya itu berubah 180 derajat. Ketika Ham pertamanya dia melihat papahnya itu saleh, papahnya itu imam di tengah-tengah keluarganya, orang yang hebat, orang yang bisa membebaskan keluarganya dari hukuman Allah. Tetapi pada saat itu ketika dia melihat Nuh mabuk, semua gambaran dia di sini berubah, berbanding terbalik. Ham memandang ayahnya menjadi sebelah mata. Tadinya Ham menganggap ayahnya ini superhero, tapi ketika melihat di kejadian tersebut, Ham memandang ayahnya menjadi sebelah mata. Ah ternyata dia kayak gini, ah ternyata papa saya kayak gini. Ia tidak lagi memperlakukan ayahnya dengan hormat. Dia tidak lagi menganggap ayahnya itu ayah yang baik. Dia tidak lagi menganggap ayahnya itu ayah yang bisa mendidik dia dengan baik. Dan tidak ada lagi rasa hormat di dalam kehidupan Ham. Sebelum Ham melihat ayahnya sebagai teladan iman yang sangat ia hormati, sekarang ia melihat ayahnya sebagai seorang laki-laki yang sedang mabuk dan melakukan hal yang memalukan. Di sini tadinya dia menganggap Nuh itu luar biasa, hidupnya baik. Tapi di sini Ham sudah melihat ayahnya itu sebagai pria yang sedang mabuk dan sedang melakukan hal yang memalukan. Dan hal ini ditunjukkan dengan cara apa? Dengan cara dia menceritakan aib ayahnya. Dia menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya kepada kedua saudaranya. Tindakan ini bukan dilakukan untuk menolong ayahnya. Jadi waktu ayahnya sedang mabuk, waktu Ham melihat, Ham itu bukan lagi membantu, oh ternyata ayah saya sedang jatuh dalam dosa, ayah saya sedang melakukan kesalahan. Ham melihat itu bukan untuk menolong ayahnya. Gitu. Tapi yang Ham lakukan adalah untuk menghina ayahnya. Ham tidak menolong papahnya, tapi Ham ingin menghina ayahnya.
ternyata yang selama ini dianggap oke, selama ini yang dianggap baik, selama ini yang dianggap luar biasa, ternyata kayak gini. Dan terkadang juga mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu juga tempat ini, mungkin setiap kita, mari kita sambil mendengar firman Tuhan ini, mari kita sambil melihat ke dalam hati kita masing-masing. Mungkin ketika kita melihat ada hal-hal yang mengejutkan kita, ketika kita menganggap seseorang hebat, ketika kita menganggap seseorang luar biasa, tapi ketika orang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka kita terkejut. Dan kita cenderung seperti Ham. Oh ternyata dia teh borokokok oge gitu ya. Ternyata dia teh enggak baik-baik aja. Gitu. Ternyata hidupnya teh gitu-gitu juga. Gitu ya. Mungkin kita selama ini ketika melihat ada orang yang terjatuh dalam dosa, ada yang melakukan kesalahan, mungkin kita melakukan hal yang seperti Ham lakukan. Saat orang lain membutuhkan bantuan kita mikir bahwa kamu kalau bukan gara-gara saya waktu kamu lagi membutuhkan bantuan, kamu gak akan bisa bangkit. Kamu gak akan bisa apa-apa tanpa saya. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang itu. Mungkin kita setelah melihat orang yang kita idolakan selama ini, orang yang selama ini kita anggap hebat, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka melakukan kesalahan, mungkin pada saat itu juga kita memandang dia tidak lagi secara utuh. Mungkin kita memandang dia menjadi sebelah mata. Dia mah cuma ngomong doang. Dia mah cuma baik di luarnya aja. Mungkin kita selama ini pernah melakukan hal seperti itu. Dan melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kita perlu sadari bahwa sangat manusiawi jika kita melihat fakta bahwa orang yang kita anggap rohani, orang yang kita anggap hebat, orang yang kita anggap luar biasa itu tiba-tiba jatuh ke dalam dosa. Kita terkejut, yaitu hal yang wajar. Namun yang perlu kita garis bawahi melalui kehidupan Ham adalah kita tidak boleh kehilangan sikap hormat kepada mereka. Ketika ada orang yang dianggap hebat oleh kita, ketika kita mengidolakan orang tersebut, ketika orang itu melakukan kesalahan, jangan sampai kita kehilangan hormat kepada orang tersebut. Kita tidak boleh merubah dengan melihat mereka sebelah mata seperti yang dilakukan oleh Ham kepada ayahnya. Kita harus tetap dengan tulus mengasihi orang tersebut. Oh iya, dia melakukan kesalahan, mungkin gak sesuai ekspektasi saya selama ini. Dia ternyata melakukan dosa, dia ternyata melakukan kesalahan. Kita terkejut awalnya iya, tapi kita harus juga menyadari bahwa saya harus tahu bahwa dia juga adalah manusia yang terbatas. Dia juga adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Dan ketika kita menanamkan hal itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan sampai melakukan hal seperti Ham, yaitu berubah memandang orang tersebut menjadi sebelah mata. Memandang orang tersebut menjadi lebih rendah. Dan bagian terakhir yang mau kita pelajari hari ini yaitu melalui respon yang benar. Dan hari ini kita mau lihat di dalam Kejadian 9 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya kepada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita lihat respon yang baik yang ditunjukkan oleh kedua anak Nuh, yaitu Sem dan Yafet. Ketika dia mendengar berita dari Ham, apa yang sedang terjadi pada ayahnya, Sem dan Yafet menunjukkan respon yang benar. Saat mereka mendengar kabar dari Ham tentang apa yang terjadi pada ayahnya, mereka menunjukkan hal yang baik.
Tentunya ketika mereka mendengar gitu ya, Ham lari ke mereka berdua lagi pesta, terus Ham datang ke mereka, papa lagi mabuk gitu ya. Pasti Sem dan Yafet juga di dalam hatinya pasti dia terkejut gitu. Hah, masa sih? Gitu. Masa sih papa melakukan hal seperti itu? Kan masa sih ayah saya melakukan hal seperti itu? Pasti ada rasa terkejut juga yang terjadi di dalam hati dari Sem dan Yafet. Tetapi yang membedakan Sem, Yafet, dan Ham adalah tindakan yang mereka lakukan setelah mengalami syok tersebut. Hal yang mereka lakukan setelah mereka terkejut mendengar apa yang terjadi pada ayahnya. Sikap Sem dan Yafet berbeda dengan Ham. Kalau Ham ketika melihat papahnya lagi mabuk, lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia malah melihat, memandang rendah ayahnya. Sedangkan Sem dan Yafet, di sini dikatakan bahwa mereka mengambil sehelai kain, ditaruh di bahu mereka, dan berjalan mundur menutupi aurat ayahnya supaya tidak ada orang lain yang melihat. Ketika mendengar berita dari Ham bahwa ayahnya sedang mabuk, Sem dan Yafet pergi mencari sehelai kain, lalu mereka membentangkannya di pundak mereka, lalu mereka berjalan mundur menuju ayahnya. Tujuannya apa? Untuk menutupi ayahnya, supaya tidak dilihat oleh orang-orang lain. Nah, tindakan ini perlu kita garis bawahi bahwa karena tindakan mereka ini, karena tindakan mereka berdua ini, karena tindakan Sem dan Yafet ini, bukan hanya menggambarkan kepedulian kepada ayahnya yang sedang terjatuh. Bukan hanya menunjukkan kepedulian Sem dan Yafet kepada Nuh yang sedang jatuh dalam dosa. Bukan hanya sebatas kepedulian anak kepada ayahnya. Tetapi di dalam tindakan yang dilakukan oleh Sem dan Yafet tersebut terdapat sikap hormat mereka kepada ayahnya. Mereka tahu ayahnya melakukan hal yang salah. Mereka tahu Nuh melakukan hal yang berdosa. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Nuh melakukan hal yang salah, mereka tidak melakukan hal yang sama seperti Ham, tapi mereka tetap peduli dan memiliki sikap hormat kepada ayahnya. Oh iya, ayah saya saat ini sedang melakukan kesalahan, ayah saya saat ini sedang melakukan dosa. Saya meskipun ayah saya seperti ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tapi saya tetap harus punya respect sama dia. Saya harus tetap punya rasa hormat kepada ayah saya. Meskipun saya terkejut melihat dark side dari ayah saya. Meskipun saya kaget melihat sisi gelap dari kehidupan ayah saya. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, mungkin kita semua di tempat ini diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga yang saat ini kita bersama-sama dengan mereka. Kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dari keluarga ini, saya mau punya papa mama yang kayak gini, saya mau punya keluarga yang kayak gini, gak bisa. Kita semua ada di tengah-tengah keluarga yang sudah dipilih oleh Allah. Dan mungkin ada dari antara keluarga kita itu yang seringkali mungkin melakukan kesalahan. Sehingga kita merasa terkejut dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ternyata keluarga saya teh kayak gini. Ternyata keluarga saya teh kayak gini. Ternyata orang tua saya teh kayak gini. Ternyata om saya teh kayak gini. Ternyata tante saya teh kayak gini dan lain sebagainya. Mungkin kita ketika ada di tengah-tengah keluarga kita saat ini, kita merasa bahwa gak sesuai ekspektasi saya. Saya pengennya di tengah-tengah keluarga yang baik-baik aja, keluarga yang saleh, keluarga yang baik, keluarga yang benar, keluarga yang kalau bisa gak melakukan kesalahan. Itu mungkin ekspektasi kita selama. Tapi kenyataannya ekspektasi kita tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada bagian-bagian di mana keluarga kita melakukan kesalahan, ada bagian-bagian di mana keluarga kita melakukan pelanggaran. Tapi hari ini kita diajarkan melalui dua anak Nuh, yaitu
Sem dan Yafet bahwa apapun kesalahan yang mungkin saudara kita lakukan, orang tua kita lakukan, atau bahkan yang kita lakukan, kita harus tetap tidak boleh sampai kehilangan respek. Kita tidak boleh sampai kehilangan rasa hormat kepada mereka. Dan hal ini pun dapat kita praktekkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah keluarga gereja Rehoboth ini. Mungkin kita melihat, oh dia melakukan kesalahan, gitu. Mungkin dia melakukan dosa. Gitu. Ketika kita tahu orang tersebut melakukan hal tersebut, yang harus kita lakukan yaitu sama seperti Sem dan Yafet, jangan seperti Ham. Gitu. Ketika kita tahu ada si A melakukan dosa atau ada si A melakukan kesalahan, oh ternyata si A melakukan dosa, bukannya malah kita pergi ke orang lain terus kita ceritain, si A melakukan dosa, si A ternyata orangnya kayak gini, bukan seperti itu. Setiap kita semua di tempat ini sedang dalam proses menuju kesempurnaan dengan Allah. Kita semua di tempat ini mungkin ada satu titik di mana kita tergelincir, ada satu titik di mana kita bisa melakukan kesalahan, ada satu titik di mana kita bisa melakukan dosa. Dan ketika kita melihat ada saudara seiman kita yang melakukan hal tersebut, jangan sampai kita kehilangan respek sama orang tersebut. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat sama orang tersebut. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua orang bahkan yang kita anggap hebat sekalipun, mereka hanyalah manusia biasa yang punya kelemahan. Dan orang tersebut bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa. Karena mereka juga sedang dalam proses bertumbuh dalam kesempurnaan. Lalu yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah respon kita pada saat kita mengetahui ada orang lain yang melakukan kesalahan, ada orang lain yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin keluarga inti kita, keluarga kita sendiri atau keluarga secara luas yaitu keluarga di dalam gereja Rehoboth ini. Ketika kita mengetahui ada orang yang jatuh dalam dosa, ketika kita melihat ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bukan ngomongin dia, bukan malah ngegosipin mereka. Tapi yang harus kita lakukan adalah membantu mereka untuk bisa mereka bebas atau membantu mereka supaya mereka bisa bangkit kembali dari dosa atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan ketika kita membantu mereka, perlu digarisbawahi juga bahwa kita tidak boleh sampai kehilangan respek. Kita bisa aja nolong orang tersebut gitu ya. Misalnya ada si A jatuh dalam dosa, kita bantu dia, ayo kita sama-sama bertumbuh lagi di dalam Tuhan, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Ayo kita hidup baik lagi di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan lagi. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Tapi di dalam hati kita bisa juga ketika kita melakukan hal tersebut, kita nggak lagi hormat sama dia. Kita bisa bilang dengan mulut kita, ayo bangkit, ayo kita sama-sama bertumbuh lagi dalam Tuhan. Tetapi di dalam hati kita bisa, ternyata dia hidupnya kayak gitu juga. Kita bisa jatuh di dalam hal seperti itu. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk kita membantu orang yang melakukan kesalahan, membantu orang yang jatuh dalam dosa, dan kita harus tetap memiliki sikap respek sama orang tersebut. Kita harus tetap memiliki sikap hormat sama orang tersebut. Kita menyadari bahwa orang tersebut juga sama seperti kita, gitu ya. Sedang dalam proses bertumbuh di dalam kesempurnaan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita terima sama-sama pada siang hari ini dapat menjadi bekal untuk setiap kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan ini kita tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang perfect, tidak ada orang yang hebat 100%. Dan ketika kita mengetahui hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita menunjukkan respon yang baik. Kita tetap menunjukkan respon yang hormat kepada orang tersebut, kita jangan sampai kehilangan
respect kepada orang tersebut. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini dapat menjadi berkat buat setiap kita, dan kini saatnya kita melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kehidupan kami pada siang hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami telah melakukan hal yang salah. Ampuni kami kalau selama ini kami ketika melihat ada keluarga kami atau ada rekan-rekan seiman kami yang ketika mereka jatuh dalam dosa, kami melakukan hal seperti Ham. Kami malah menggosipkan dia, kami malah mengata-ngatai dia, kami malah menjatuhkan dia, kami malah kehilangan respek terhadap orang tersebut. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai saat ini ajarlah setiap kami, mulai setiap kehidupan kami dapat melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Sem dan Yafet Tuhan. Di mana ketika mereka melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, mereka tetap memiliki rasa hormat, mereka tetap menolong orang tersebut dan menolong untuk sama-sama kembali bangkit, untuk sama-sama kembali bertumbuh di dalam Tuhan. Bila Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah setiap kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat memberikan masukan bagi kita semua apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang beriman dalam keluarga kita masing-masing. Saudara diingatkan bahwa setelah ibadah ini, saudara bisa langsung turun ke bawah untuk doa pengerja. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati kami semua supaya Tuhan kami boleh bukan hanya mengerti, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setelah ini ada doa pengerja. Mari Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk gereja kami, untuk semua kegiatan di tempat ini, supaya Tuhan saya berkati dan untuk keperluan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi keadaan pandemi yang sudah mulai berangsur baik dan juga tekanan ekonomi yang terjadi saat ini. Berkati Tuhan supaya kami pemerintah dapat mengatasi semuanya dengan sebaik-baiknya dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk doa pengerja yang diadakan setelah ini. Kau tolong Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk minggu depan akan ada baptisan air. Kau silakan tolong saudara kami akan dibaptis supaya mereka boleh menerima pengampunan dosa dan keselamatan kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Engkau menyertai bahkan memberkati kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, keluarga kami masing-masing. Mungkin ada yang kuliah, sekolah, anak-anak kami, semuanya Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara.
dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Bandung, kami sangat senang Anda hadir di sini. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Sepanjang bulan September, kita akan dibekali firman Tuhan seputar kehidupan keluarga. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan tumbuh di dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita trust kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepadanya supaya dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Aku akan berjalan bersama engkau. Artinya mari bersama-sama menatap masa depan. Tuhan memulihkan kita semua. Segala sesuatu mungkin kelihatannya rumit dan rumet, tetapi ingat, Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Dikatakan terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita. Allah yang mengalirkan kasihnya terlebih dahulu kepada kita. Lalu dikatakan barang siapa jika dia mengasihi Allah, maka dia harus mengasihi saudaranya. Tahu firman, tetapi jatuh lagi. Tapi dengan kondisi kita yang jatuh bangun berusaha setia pada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan tumbuh dalam kehidupan kita. Sukacita itu akan menetap dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga meskipun hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa bersukacita. Di dalam salib itu, Kristus menyelamatkan kita, menebus kita, tapi juga Kristus mentransformasi kehidupan kita. Kristus mengubah kehidupan kita. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.